39 tahun Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN berkumandang atau mengkukuhkan dirinya sebagai organisasi advokat, pendiri dari Pradi. Dan 39 tahun juga IKADIN tetap menjaga konsistensi bagaimana mereka mempertahankan perjuangan itu untuk membahas terkait dengan role model dari IKADIN itu sendiri. Bersama saya saat ini Abangda Rifai Kusumanegara, yaitu Sekjen dari IKADIN. Apa kabar Abangku? Kabar baik, Mbak. Capek ya, habis walaupun abang saya jadi kepiting tadi, merah semua karena beliau all out ya, tidak meninggalkan lapangan perayaan ulang tahun. Harus seperti itu. Panas banget tadi Bang, saya Betul. juga ada di situ. Betul. Ya, dan ada beberapa makna-makna termasuk pelepasan burung dan apa tadi para layang juga itu keren banget. Nah, tapi sebelum itu Bang, Abang nyampe di sini tanggal berapa? Saya memang di sini sudah H-3. Kenapa H-3? Saya ya sebagai sekjen saya harus memastikan semua persiapan berjalan lancar, sekalipun kami sudah menunjuk teman-teman SC maupun OC untuk mempersiapkan acara ini sejak perencanaan persiapan hingga pelaksanaan. Tapi saya memang sukanya seperti itu, sebelum hari H saya cek detail semua persiapan dan seperti kita lihat tadi, everything is okay. It's okay ya. Dan sekalipun panas cuaca, tapi justru di hati para advokat IKADIN membara semangat perjuangannya setelah mengikuti perayaan HUT IKADIN yang boleh dibilang cukup spektakuler. Tapi by the way, dari lokasi hotel hotel kita di MG Setos. Betul. Itu Abang jalan ke Tugu Perjuangan. Ya, jadi memang pertama kenapa kita memilih di MJ Setos, karena memang sebenarnya dari awal kita mencari sebuah tempat di mana ada cerita perjuangan. Jadi waktu itu memang kita putuskan, DPP memutuskan untuk beri kesempatan teman-teman Semarang menyelenggarakan ini dengan catatan memiliki tempat yang memang memiliki simbol perjuangan. Dan ternyata memang di Semarang ini ada Tugu Muda, di mana Tugu Muda ini menurut sejarahnya adalah merupakan simbol perjuangan dari masyarakat Semarang pada saat melawan penjajahan kolonial, di mana di lokasi tersebut terjadi pertempuran 5 hari berturut-turut masyarakat Semarang melawan penjajah, dan itu dikenang oleh masyarakat Semarang, dan akhirnya ada sebuah Tugu Muda. Nah, kenapa kita memilih Tugu Muda? Karena memang kita ingin perayaan HUT itu dilakukan di simbol-simbol perjuangan seperti Tugu Muda. Nah, karena dari Tugu Muda itu lokasi hotel terdekat sekitar 1,5 kilo itu ada di hotel ini, maka akhirnya kita putuskan tinggal di sini. Kenapa ada 1,5 kilo itu? Karena kita memang start dari pagi hari, kita dibagikan baju olahraga, lalu kita olahraga bersama, jalan santai. Seluruh DPC, seluruh anggota se-Indonesia kita jalan santai 1-1,5 kilo. Kita bercengkrama, memulai hidup sehat gitu ya, berolahraga, lalu berakhir di Tugu Muda, dan di situ dilakukan perayaan. Ya, walaupun ada beberapa yang naik Grab ya Bang ya, di tengah jalan. Betul, gitu kan. ada yang curi-curi ya. Curi-curi. Ada gitu. yang saya tanya, yuk jalan dari mana? Dari lobi ke parkiran. Nah, tapi yang menarik tadi adalah ada beberapa sebagian kecil ngerasa ini sepertinya HUT-nya biasa-biasa aja. Pada saat atlet para motor berterbang di atas Tugu Muda membawa banner atau spanduk Dirgahayu IKADIN dan kita syuting, baru mereka lihat di grup dan mereka cepet-cepet langsung lari ke lokasi. Yang tadinya malas ternyata pakai Grab berebutan ke sana untuk lihat itu. Jadi akhirnya itu jadi eye catching juga itu. Dan tadi itu dilakukan oleh para ahli juga ya, Angkatan Udara. Betul, tadi dilakukan oleh atlet para motor dari TNI AU. Jadi memang kami meminta bantuan dari Ikatan Para Motor Indonesia untuk bisa membantu mendukung acara ini, ya, diantaranya ya agar membuat semarak ya, karena memang kita memilih seperti tadi mungkin disinggung ada merpati diterbangkan, itu semua ada filosofinya. Dan kenapa juga berkibar di udara, itu pun tujuannya agar IKADIN kita bawa terbang tinggi untuk bisa dilihat oleh semua orang dengan nilai-nilai perjuangannya, dari kurang itu.
Tadi berarti merpati itu ada simbol sendiri, Bang? Ada. Apa Jadi tuh? merpati itu kita tadi ada 39 merpati menandakan perjalanan 39 tahun dari Ikadin, dan merpati itu kita terbangkan dari tangan masing-masing. Jadi kalau tadi kita lihat 39 merpati termasuk juga ratusan balon kita bagikan ke seluruh pengurus Ikadin yang hadir. Ya, kenapa semua harus memegang satu persatu lalu diperterbangkan bersama-sama? Simbolnya adalah begini. Setiap orang harus berperan di Ikadin. Siapapun dia, dimanapun dia berasal, dari DPC manapun, semua punya peran, semua punya tanggung jawab untuk sama-sama membesarkan Ikadin. Jadi memang penerbangan itu dilakukan secara bersama-sama, tidak dikumpulkan satu tempat. Filosofinya itu. Lalu kenapa harus diterbangkan? Karena kita punya cita-cita membawa Ikadin setinggi-tingginya dengan segala harapan, cita-citanya, sehingga kita terbangkan. Dan kenapa merpati dipilih? Ini juga bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan hidup. Jadi itulah beberapa filosofi dari acara tadi ya, dan kita terbangkan bersama. Dan betul-betul juga teman-teman sampai ketua umum udah bilang terharu pada saat disuruh memberikan speech, karena kita bilang Ikadin ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Saya sekjen maupun ketua umum tidak lebih sebagai dirijen, tapi kalian semua alat musik yang harus bermain sesuai kapasitas masing-masing. Kami bukan siapa-siapa, tapi kami butuh dukungan dan peran dari semua orang. Dan menciptakan alunan yang indah ketika ritmenya sama ya, Bang ya? Betul, betul. Ya, Bang, 39 tahun itu kan pasti tidak berjalan lancar, terus pasti ada jatuh bangun organisasi ini. Apalagi di beberapa waktu ke belakang, kita mundur ke belakang, itu kan agak tidur ya, maksudnya agak tidak aktif, ya kita katakan tidur gitu. Nah ini baru bergeliat lagi ketika dipegang oleh Pak Dardam dan Abang. Nah itu bagaimana caranya Abang untuk meyakinkan kepada anggota bahwa masih ada Ikadin ini loh, gitu. Gimana? Oke. Jadi buat saya sendiri sebenarnya Ikadin ini organisasi yang tidak mungkin saya lupakan, Mbak. Saya 1 tahun jadi advokat, langsung saya mendaftarkan diri ke Ikadin karena waktu itu saya tahu betul Ikadin adalah organisasi tertua dan terbesar dan yang betul-betul menjaga nilai. Ya. Bahkan kalau bicara ini hari ulang tahun, jadi sejarah berdirinya Ikadin itu 10 November 1985 di Surabaya, didirikan oleh para senior memang untuk memperjuangkan saat itu perwujudan negara hukum dan demokrasi. Waktu itu memang tantangannya kita menghadapi Orde Baru. Dan para senior begitu gigihnya di saat masa-masa represi berani menyuarakan itu. Ya kita dengar kayak Mr. Yap Janhim, Sori Tasrif, Pak Haryono Citro, mereka tokoh-tokoh besar, Bang Buyung ya. Sehingga waktu itu dari beberapa organisasi yang ada, saya memilih inilah tempat saya. Karena inilah saya ingin berada di tengah-tengah mereka, mendapat nilai-nilai warisan itu gitu ya. Nah, sehingga buat saya Ikadin ini organisasi yang tidak pernah saya lupakan, sekalipun juga saya aktif di Peradi ya. Dan memang Ikadin sendiri juga salah satu yang melahirkan Peradi. Sehingga kemarin waktu diminta oleh Ketua Umum Mas Rifai mau berkenan membantu Ikadin dengan senang hati ya. Dan waktu itu target saya adalah saya ingin membangkitkan lagi Ikadin. Saya ingin menunjukkan lagi peran Ikadin ke depannya, karena ini sebenarnya punya sejarah dan modal awal yang cukup baik ya. Namanya pun dikenal luas, cuma memang selama ini boleh dibilang agak ditinggalkan karena teman-teman banyak sibuk di Peradi, sehingga saya pikir ini perlu diangkat lagi. Lagi pula beda antara Peradi dengan Ikadin. Kalau Peradi kan memang fungsinya menjaga undang advokat. Untuk spesifik membangun nilai, spirit itu memang harus di organisasi di rumahnya ya. Di rumahnya gitu ya. Dan Ikadin punya sejarah itu. Tinggal bagaimana kita menghidupkan kembali perjuangan itu. Salah satunya seperti tadi, seremoni tadi kan betul-betul berkesan ya, anggota pun juga boleh dibilang terharu ya dengan apa yang kita buat, bahwa kita mengingatkan lagi, kita lakukan di Tugu Muda dengan simbol-simbol acara, kita berharap semua kita bangkit ya, lebih kurang. Dan di Ikadin itu juga kita mengenal kata militansi ya, dan kebersamaan yang tak lekang oleh waktu. Betul. Jadi, kita istilahkan namanya brotherhood. Betul. Nah, brotherhood inilah yang kalau ketika ada panggilan itu pasti datang dari mana-mana. Dan yang hadir itu 72 DPC ya. Betul. Seluruh Indonesia hadir. Dan kalau di Ikadin itu betul-betul semuanya swadaya, Mbak. Ya. Kita organisasi yang boleh dibilang betul-betul tidak ada income tetap, ya.
Dan ini semua betul-betul peran dari swadaya. Dan ini memang sudah budaya, ya. Seperti Rakernas hari ini semua datang dari penjuru tanah air, dia beli tiket sendiri, cari hotel sendiri, bahkan membayar iuran gitu ya. Bahkan juga ada donasi untuk acara-acara, semua kita betul-betul di sini kita menyumbangkan segala sesuatunya, tidak lain karena kecintaan kita kepada Ikadin. Cinta yang tak lekang oleh waktu juga. Betul. Ya. Bang, kecintaan abang yang tak lekang oleh waktu terhadap Ikadin itu kan bisa dibuktikan dari abang nggak pernah kemana-mana, tetap jagain rumah, ya kan? Kalau tuan rumah, bukan anak bontot ya, anak bontot kan nggak, tapi ya sebagai leader juga, itu kan abang tetap bisa menjaga rumah abang agar bisa, walaupun udah mencar kemana-mana, tapi tetap Ikadin, kalau ketika ada panggilan pulang sama nenek moyang, bapak moyang, tetap lu harus pulang kan gitu. Nah itu apa yang abang lakukan untuk menjaga agar saling ada keterikatan, karena kita tahu sendiri bahwa militansi saat ini sangat mahal. Ya. Sebenarnya gini, ini bukan hanya peran saya ataupun ketum ya. Jadi memang itulah brotherhood-nya Ikadin. Kita semua punya perasaan yang sama di dalam. Sekalipun itu mungkin agak surut seiring waktu atau karena sebuah dinamika, tapi yang seperti Mbak bilang, pada saatnya dipanggil semua akan melihat dan semua akan pulang. Ini sudah teruji ya. Di beberapa kali sejarah Ikadin pun menghadapi berbagai macam persoalan ya. Tapi bagaimanapun tetap kita bisa bersatu padu. Jadi ini modal awalnya sudah bagus sekali. Nah, terus mungkin saya tambahkan kenapa waktu saya diminta untuk kembali membangun lagi gitu ya, saya langsung menyatakan iya, karena memang saya pun melihat misi perjuangan Ikadin ini sebenarnya akan sangat cocok jika dihidupkan di era saat ini, gitu ya. Kenapa? Karena saya melihat justru ada sebuah kondisi hukum yang tidak baik-baik saja dan perlu kita ambil bagian. Maksudnya kita ini advokat ya? Khususnya advokat Ikadin. Yeah. Ya. Di saat kondisi hukum yang sangat tidak baik-baik saja, lalu banyak juga pelaku-pelaku hukum juga menganggap ini biasa-biasa saja, tapi mungkin untuk masyarakat, apalagi masyarakat dunia atau teman-teman pers, ini betul-betul sesuatu yang mengoyak. Seperti banyak fenomena yang kita lihat terakhir ini, mohon maaf, Ketua KPK jadi tersangka, Kapolda menjual belikan narkoba, Cicak versus Paus Orca. Cicak versus Paus Orca, ya. Ditambah lagi, mohon maaf, terakhir ditemukannya 1 triliun di rumah atau kediaman oknum Paus Orca. Mantan Mahkamah Agung. Ini kan sesuatu yang betul-betul mengoyak harapan atau kepercayaan masyarakat terhadap hukum, ya. Seperti saya mungkin sering bicara bahwa kita tuh harusnya berterima kasih founding father menetapkan Indonesia sebagai negara hukum, dan harusnya kita yang membangun negara hukum ini. Seluruh penegak hukum, praktisi, akademisi, semua harusnya terlibat. Tapi nyatanya dalam perjalanan terakhir ini justru semakin terpuruk. Dan saya melihat ruang apa nih yang bisa kita gunakan untuk memainkan itu. Kita lihat adalah Ikadin dengan sejarah dan perjalanannya itu sangat tepat. Dan terbukti pada saat kita semua melakukan panggilan untuk kembali ke rumah, semua berbalik arah dan kita bersatu padu. Dan termasuk kesayangan kita semua, Pak Otto Hasibuan, ya, yang saya dengar ceritanya Bang, dan saya juga dengar dari belakang. Betul. Bahwa beliau tidak mau dibatasi oleh ajudan untuk berkumpul bersama para saudara-saudaranya ya. Betul. Justru ajudan dimarahin, jangan dilarang katanya. Betul. Karena saya adalah bagian dari mereka dan saya seperti ini adalah karena mereka. Betul. Itu yang saya terngiang-ngiang terus, dan saya minta Pak Otto untuk wawancara tapi belum, mungkin di Jakarta nanti. Jadi, dan itu Abang cerita dong kenapa Pak Otto bisa sampai menyampaikan itu. Iya, jadi kebetulan kemarin kan waktu Pak Otto datang, memang kami undang karena beliau pun salah Ikadin. satu selain advokat Ikadin juga beliau ketua Dewan Pembina kami. Sehingga waktu itu kami sangat meminta beliau, Prof, tolong bisa hadir menyempatkan waktu, sekalipun hanya sekedar pembukaan karena beliau harus menghadiri lagi kegiatan kenegaraan lainnya. Tapi kebetulan beliau akhirnya bisa hadir, dan waktu beliau datang pertama kali teman-teman advokat kan begitu, dan dari manapun gembira, dipelukin. ya, begitu gembira
sehingga semua berdiri ingin bertemu beliau. Nah saat itu memang kalau dari segi protokoler beliau sudah terganggu karena mau lewat udah susah. Ajudan sempat membuka jalan, terus Pak Oto bilang jangan, ya saya bagian dari mereka, biarkan, sudah lama kita nggak ketemu, biarkan saya ketemu mereka satu persatu. Jadi kalau balik kemana perjalanan begitu, satu persatu dia peluk dari manapun, ya, dan di speech pun dia ulas bahwa dia tidak lupa dia sampai di titik hari ini pun karena advokat Indonesia, karena beliau ini memang representasi advokat yang ada di pemerintahan. Beliau ini bukan orang politik, ya, bukan pengusaha, dia murni di advokat dan akhirnya dipercaya oleh pemerintah untuk bisa bergabung. Nah, dan beliau komitmen bahwa dia tidak akan pernah melupakan. Cuma yang kemarin saya pun cukup terharu. Saya dibesarkan lebih kurang, beliau dibesarkan advokat, akhirnya didorong oleh teman-teman advokat masuk pemerintahan. Tapi dengan begini akhirnya terpaksa kita juga harus merelakan beliau, ya. Dan pada saat itu dia bilang, pesannya adalah tolong kalian bisa jaga apa yang sudah dicapai, tetap bersatu, jaga kesatuan, ya, karena beliau juga khawatir gitu ya, kita tidak bisa saling menjaga diri, nanti tertimbul lagi dinamika. Itu buat kami cukup dalam gitu ya. Ternyata kita harus merelakan beliau, lebih kurang gitu ya. Dan ada pesan yang menurut saya inti, dan mudah-mudahan semua teman-teman para senior bisa memaknai pesan dalam dari beliau ini. Ya, apa tuh Bang? Kita harus tetap menjaga persatuan kesatuan, jangan terpecah belah, karena Mbak bisa lihat hari ini advokat begitu banyak organisasinya, sampai 60-an ya. Karena tidak lain itu kan lebih kepada ego-ego ya, ego kelompok, ego perorangan, sehingga akhirnya memecah belah organisasi atau membuat terus organisasi semakin banyak multibar, dan ini akhirnya kan juga berdampak juga buat pencari keadilan, lebih kurang. Ya. Dan itu adalah kekhawatiran terbesar beliau ya. Betul. Ketika beliau untuk menapaki jenjang berikutnya, ya beliau juga agak berat langkahnya untuk gimana nih nanti gitu, apakah bisa gitu juniornya gitu Bang ya. Terutama ada satu yang beliau memang ingin wujudkan adalah kembali ke single bar. Karena beliau juga yang waktu itu sempat mewujudkan Pradi sebagai wadah tunggal setelah undang advokat ya, tapi rupanya dalam perjalanannya terpecah dan beliau tetap bertekad untuk mengembalikan itu ya. Itu betul-betul yang ingin dia capai gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti pada saat di pemerintahan justru terbuka kemungkinan itu ya, kita akan coba diskusikan, dan itu yang dia titipkan gitu. Saya sendiri masih memikirkan bagaimana menyatukan, jangan sampai malah ikan yang ditinggal terpecah, itu lebih kurang itu kan. Dan itu juga pesan juga buat Pradi juga. Betul. Karena Pradi 1 tahun ke depan ya, itu suksesi. Betul. Ya, Pradi banyak kader, tapi dia mungkin prihatin jangan sampai ribut lah. Itu penting sekali. Ya memang karena dalam perjalanannya sering sekali gitu ya. Nah ini kembali lagi ya saya berharap pesan ini bisa betul-betul dipahami oleh semua teman-teman kader, baik di Kadin maupun Pradi, karena bagaimanapun satu kenyataan adalah pada saat kita bersatu kita jauh lebih kuat ya. Dan pada saat kita terpecah berai, selain juga profesi advokat menjadi lemah ya, di sisi lain justru masyarakat pencari keadilan pun menjadi korban. Ya. Nanti kalau kita bahas masalah standar advokat itu sendiri itu sama Pak Ketum. Siap. Dia punya konsep banyak banget betul. Yang dia sepertinya kabur duluan dari kita Bang. Ya, tapi di skip. Bang, saya mau kembali ke Rakernas. Ya. Itu kenapa judulnya Revitalisasi Spirit Ikadin sebagai organisasi advokat dan perjuangan dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Kenapa harus direvitalisasi? Emang kemana dia? Oke, saya langsung jawab. Tadi sudah saya jelaskan sejarahnya Ikadin ini memang dibentuk sebagai organisasi bermisi perjuangan. Itu tercantum jelas di anggaran dasar. Ya. Karena itu kita sering bilang Ikadin itu organisasi advokat yang bermisi perjuangan. Nah, cuma perjuangannya zaman Orde Baru dengan perjuangannya hari ini kan berbeda. Ya. Apa yang hendak dicapai berbeda, caranya pun berbeda, environment pun yang berbeda.
Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa hari ini persoalan besarnya adalah terkait penegakan hukum yang boleh dibilang carut-marut dan mengecewakan masyarakat. Bagaimana Ikadin yang memang bermisi perjuangan itu bisa masuk ke dalam arena itu, yang mau tidak mau dia harus melakukan revitalisasi dengan misi perjuangan sesuai anggaran dasar, dengan misi perjuangan yang disesuaikan hari ini. Jadi arahnya ke situ. Ya, banyak hal di Rakernas dibahas ya. Strategi ini justru kita mulai tidak keluar dulu, ke dalam dulu. Karena kita akui juga bahwa advokat ini penegak hukum yang mewarnai seluruh proses hukum di Indonesia. Hakim hanya menjalani persidangan, dia tidak masuk ke penyidikan. Polisi hanya penyidikan, tidak masuk ke pengadilan. Polisi hanya dipidana, tapi kalau kami bisa diperdata, tun, agama dan segala macamnya, gitu ya. Nah, yang jadi persoalan adalah karena kita ada di semua lingkup, sebenarnya kita bisa berperan banyak untuk membuat iklim penegakan hukum ini menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Dan saya sebagai advokat boleh jujur mengatakan kondisi hukum yang buruk ini salah satunya pun disebabkan oleh advokat. Karena mau tidak mau kita mewarnai semua proses, dan proses yang ada ini mengecewakan masyarakat. Tidak mungkin kita bisa bilang bahwa advokat tidak terlibat. Nah, sehingga dalam konteks merevitalisasi salah satunya adalah kita justru koreksi ke dalam dulu para advokat Ikadin. Sejauh mana kita melihat penegakan hukum yang baik ini akan baik juga untuk masyarakat, untuk membangun negara sesuai Indonesia Maju 2045. Ini adalah kebutuhan, ya, bukan lagi sesuatu yang bicara idealisme atau apapun. Ini kebutuhan gitu. Dan kita harus ambil bagian dulu secara internal. Kita saling mengevaluasi, saling mengoreksi. Baru setelah itu kita menyemai nilai kepada penegak hukum lainnya, membangun sebuah ekosistem yang baik, ya. Tapi harus ada yang memulai, Mbak. Karena itu hasil Rakernas kemarin adalah kita harus memulai, karena sekarang waktu dan momen yang tepat, lebih kurang gitu. Sebenarnya momen yang tepat dari ditunggu peran dari advokat itu sendiri sudah lama dinantikan. Betul. Tapi mungkin baru tertrigger ya saat ini, di mana banyak sekali OTT, betul, banyak sekali yang membuat kita kok bisa gitu. Nah, abang kan tahu apa saja yang terjadi dengan dunia hukum kita, tapi ya OTT dan sebagainya itu, apakah masih pantas kita Indonesia menyandang status negara hukum? Ya, memang kalau bicara nih, kalau ya, minum dulu Bang, minum dulu. Sambil minum kalau dulu. bicara tadi ini pertanyaannya jadi berat gitu ya. Memang jauh asal ya dari apa yang diharapkan founding father, dan kondisi hari ini boleh dibilang saya pun jauh panggang dari api. Dan saya pun dalam kondisi yang gemes, tapi hanya bisa menghela nafas gitu ya. Tapi oke, hanya begini terus atau bagaimana? Atau kita mulai berperan dari hal kecil aja, mungkin dari diri kita sendiri dulu, mulai dari komunitas, mulai dari organisasi, dan semakin besar gitu ya. Tapi harus dimulai, karena kita pikir ini memang bukan lagi persoalan mau atau tidak. 2045 tidak akan terwujud kalau kondisi hukumnya seperti ini. Sehingga kita pun juga harus ambil bagian, apalagi kita lihat kemarin statement Pak Presiden juga boleh dibilang cukup serius ya dalam konteks statement ya, tapi kita akan lihat nanti dalam pengembangannya begitu ya. Nah, di satu sisi juga ada satu momentum yang kita lihat cukup baik adalah gini, kebetulan kan ketua pembina kami Pak Oto menjadi Wamenko Hukum dan HAM, di mana job desk utamanya justru adalah mendesain sistem hukum. Ya, sekarang terpisah Mbak, Menteri Hukum, Imigrasi dan Pemasyarakatan, satu lagi Menteri Politik dan Keamanan. Kalau politik dan keamanan itu lebih kepada pelaksanaan, tapi kalau Menteri Hukum dan HAM segala macam ini lebih kepada sistem yang akan dibangun. Nah, saya sendiri cukup sepakat bahwa kalau ingin kita memperbaiki kondisi hukum di negeri ini, kita jangan masuk dari kasus per kasus. Karena kita tangani 2-3 kasus, kita selesaikan, tapi masih banyak ribuan kasus yang tidak tertangani. Sehingga buat saya, kondisi Pak Oto ini sangat strategis, ketua dewan pembina kami, untuk masuk dalam bagian untuk mendorong perbaikan sistem. Misalnya, bagaimana kita membuat konsep hukum acara pidana yang akan menutup celah-celah perbaikan oknum penegak hukum, akan menutup celah-celah jual beli perkara. Bagaimana kita mendesain hukum acara perdata,
bagaimana kita mendesain undang-undang Mahkamah Agung, undang-undang jabatan hakim, undang-undang kejaksaan, kepolisian, termasuk undang-undang advokat. Nah, karena beliau ada di posisi sistem ini, menurut saya situasi yang cukup baik. Makanya dengan segala variabel yang ada, kami melihat ini momentum. Tapi belum terlambat ya Bang ya untuk menata kembali itu? Sebenarnya sudah sangat terlambat, tapi mau tidak mau. Karena kerusakan itu sudah hampir permanen. Betul. Dan ada ibarat cancer. Selain saya melihat karena kebetulan ada Ketua Dewan Pembinaan kami di dalam sistem, kami juga melihat cukup serius nih Pak Prabowo mungkin akan memperbaiki ini ya. Karena itu juga kita pikir oke, IKADIN harus menyiapkan diri, ambil bagian ya. Kita akan support sepanjang memang program ini tujuannya baik untuk masyarakat, untuk mengembalikan kewibawaan hukum, kenapa tidak. Dan yang terpenting adalah kita juga siap. Makanya Rakernas hari ini memang agak berbeda dengan yang Rakernas yang lain. Kita betul-betul fokus kepada topik yang tadi Mbak bacakan. Ya, revitalisasi tadi. Betul. Ya. Apa pesan Abang Bang untuk para IKADIN yang di luar sana, tapi dari mereka juga ikut hadir walaupun hybrid, itu dari kami Hukum ID itu banyak dari Kendari, terus dari Maluku juga ada, terus dari beberapa daerah yang tidak sempat hadir itu nonton hybrid dari Hukum ID. Nah itu juga banyak yang komen bahwa mereka merindukan kebersamaan itu. Nah apa pesan Abang untuk saudara-saudara Abang Brotherhood di IKADIN? Ya. Jadi memang pertama saya mohon maaf pada rekan-rekan semua kalau memang di Rakernas ini memang terbatas. Karena memang kalau Rakernas itu di anggaran dasar yang hadir hanya KSB, Ketua Sekretaris Bendahara. Ya. Sementara juga kita tetap mengharapkan dukungan dari seluruh anggota, karena itu bantuan Hukum ID untuk melakukan live streaming ini juga berharap bahwa apa saja yang ada di Rakernas ini bisa betul-betul sampai ke seluruh anggota. Ya, karena mungkin kalau terbatas disampaikan oleh KSB belum tentu selengkap-lengkapnya atau environment-nya belum tentu dapat ya. Jadi terima kasih Hukum ID sudah membantu itu. Nah, justru kita mengharapkan gerakan ini juga tidak hanya menjadi tanggung jawab DPP atau KSB di masing-masing DPC. Gerakan ini berhasil kalau didukung oleh seluruh anggota. Ya. Seperti tadi yang kita bilang bahwa pada saat seremoni pun seluruh merpati kita bagikan kepada peserta, termasuk balon-balon, kita terbangga bersama-sama karena kami meyakini sebuah tujuan akan tercapai kalau seluruh barisan sama-sama bergerak ke arah yang sama. Ya. Jangan ada yang membelokkan gerakan, jangan ada yang salah menafsirkan gerakan. Jadi saya berharap teman-teman yang bisa mengikuti acara ini juga betul-betul mendapatkan semangat dan environment itu, sehingga ke depan ini kita akan wujudkan. Dan satu hal yang saya lupa tadi, kenapa kita memilih Merpati? Karena Merpati itu terkenal tidak ingkar janji. Tidak ingkar janji. Ya. Kita betul-betul ingin mewujudkan gerakan perjuangan untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Yang ingkar janji itu siapa? Ada tuh. Ya. Bang, sebelum terlewat, kan kemarin di pleno karena kita adalah media jadi nggak boleh terekspos ya, maksudnya pada saat itu ada rekomendasi nggak dari pleno 1, 2, 3 ya. Itu untuk anggota? Ada, jadi salah satunya rekomendasi intinya adalah itu, kita meminta seluruh anggota IKADIN di seluruh Indonesia pulang ke rumah. Oh, enggak. Bukan hanya pulang ke rumah, tapi mengibarkan panji-panji yang sudah kita sepakati dalam Rakernas. Kita ambil bagian untuk mendorong penegakan hukum yang berkeadilan melalui porsi kita masing-masing, dalam peran kita masing-masing ya. Dan kita meyakini kalau ini kita lakukan secara serempak seluruh Indonesia akan memberikan dampak. Ya. Karena semua harus dimulai, harus ada yang memulai. Ya. Kita lihat juga pemerintah cukup serius ya dengan beberapa konsep yang sudah dibangun. Tentu ini harus disambut juga oleh komponen hukum yang ada di bangsa Indonesia. Dan IKADIN komit untuk ambil bagian itu. IKADIN komit ya? Ya. Oke, terima kasih Abangku. Sama-sama waktunya. Mbak. Sama-sama. Jadi Abang pulang malam ya? Ya. Sampai mungkin Jakarta. Ada soalnya abis ini mungkin langsung lanjut, tapi nikmati kuliner Semarang lagi. Setelah itu kembali ke ibu kota untuk lanjut dengan rutinitas. Baik. Begitu ya teman-teman, jadi IKADIN tetap komit satu suara. Dirijennya Pak Ketum dan Sekjen itu yang
sudah memulai permainan ini ya Bang ya, biar supaya lagi memanaskan mesin. Siap. Jadi silahkan yang nanti para anggota di mana mau curhat mau apa segala macam itu bisa di Hukum ID Channel. Siap. Di itu bisa nanti didengerin sama Pak Sekjen. Ya, terima kasih juga Hukum ID Channel sudah ikut ambil bagian dari gerakan IKADIN. Terima kasih, satu kehormatan buat kami. Siap. Ya. Terima kasih ya Bang. Ya, thank you. Sampai ketemu. Siap.